Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan eh, ceramah mengenai toleransi antaragama dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sabtan Nur Hidayat dengan NIM 2312447 Perkenalkan nama saya dan Muhammad rekan Mambi. saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Mambi dengan NIM 2303331. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita merenungkan pentingnya toleransi antaragama. Di tengah di tengah keberagaman yang kita hadapi, Islam mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan teladan tentang bagaimana kita sebagai umat Islam harus berinteraksi dengan mereka yang berbeda keyakinan. Nah, mungkin kita akan membahas tentang ini juga dari kasus viralnya. TikTokers. Baik, Mami, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, toleransi adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup, toleransi menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Toleransi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks agama, toleransi berarti menghormati dengan cara ibadah orang lain, meskipun mungkin berbeda dari apa yang kita yakini. Setiap agama juga mengajarkan kebaikan, perdamaian, dan kasih sayang. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dengan cara menghormati kepercayaan dan agama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa setiap orang bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, tanpa paksaan dan tanpa mencela agama lain. Namun, kenyataan yang kita hadapi seringkali menguji sejauh mana kita memahami dan mempraktikkan toleransi. Salah satunya adalah kasus yang sedang viral saat ini di media sosial, yaitu tentang Ratu Entok yang menghina Tuhan umat Kristen di media sosial. Nah, tindakan seperti ini jelas tidak mencerminkan semangat toleransi, menghina keyakinan agama lain, bukan hanya melanggar etika sosial, tapi juga berpotensi memecah persatuan dan menciptakan konflik antar umat beragama. Hadirin yang saya hormati, tindakan semacam ini seharusnya dihindari oleh siapapun. Apapun agamanya, keyakinan agama adalah hal yang sangat pribadi dan menghina Tuhan dari agama lain tidak hanya menyakiti perasaan penganutnya, menyakiti perasaan penganutnya, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama apapun. Setiap agama juga mengajarkan cinta kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahu fid din yatabayyarna rusydi minal ghai. Faman yakfuru bit tawati wa yu'min billahi fakadis tamsaka bil urwatil
wutka lan fis sama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan dari jalan yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam urusan agama, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sesuai pemahaman dan keyakinannya masing-masing. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah keberagaman, kita harus dapat menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merusak harmoni sosial. Menghargai perbedaan dan bersikap toleran adalah kewajiban kita bersama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menghormati ahli kitab atau ahlul kitab seperti umat Kristen dan Yahudi. Demikian pula dalam agama Kristen, ajaran kasih yang disampaikan Tuhan mereka menekankan pentingnya mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syubau wa qabailla lita'fur. Inna akramakum indallahi atqum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin sekalian, toleransi adalah nilai yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dengan damai, tanpa merasa terancam atau dihina oleh pihak lain. Dengan bersikap toleran, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, saling menghargai, dan damai. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan yang menyatukan kita, bukan sebagai alasan untuk perpecahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, mungkin beberapa yang sudah disampaikan oleh Muhammad Nambi. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh mengenai toleransi. Nah, hadirin, contoh Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Nah, salah satu contoh nyata dari toleransi Rasulullah itu tersendiri adalah Piagam Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menyusun sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah, yang berisi prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai antara umat Islam dan non-Muslim di kota tersebut. Dalam piagam tersebut, semua penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim, dilindungi hak-haknya dan diperlakukan dengan secara adil. Contoh lainnya adalah saat Rasulullah memberikan pelindungan kepada delegasi Nasrani dari Najran yang datang ke Madinah. Mereka diizinkan beribadah di masjid, menunjukkan betapa besar toleransi Rasulullah dalam menghormati kepercayaan orang lain. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari juga antar agama bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang Muslim, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, teman, atau rekan kerja yang mungkin memiliki keyakinan berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau suku. Dengan menjaga sikap yang penuh kasih sayang, kita dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir, zimmi, atau orang non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan negara Islam, maka dia telah menyakitiku. Nah, hadis ini juga mengingatkan kita bahwa menyakiti atau mendiskriminasi seseorang hanya karena keyakinannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dan baik hadirin, jadi kesimpulan yang kita ceramah hari ini adalah toleransi antar agama adalah bagian penting dari ajaran Islam. Kita harus saling menghargai, menjaga kerukunan, dan menunjukkan akhlak yang baik kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai toleransi, insya Allah kita dapat berkontribusi dalam menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam ini. Marilah kita semua berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk selalu menebarkan kebaikan dan kedamaian di manapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Eh, Sekian dari paparan materi ceramah hari ini. Eh, Sekian dari kelompok kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.